Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf dari Era Hajj Indonesia. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari terkait bagaimana melakukan penambahan biaya atau adanya biaya tambahan dan apabila ada diskon atau potongan harga pada transaksi. Contoh pada biaya tambahan banyak kita jumpai di travel ya, seperti misalkan ada over bagasi atau misalkan ada kelebihan ada penambahan seperti menggunakan kursi roda, atau misalkan ketika Saudi menambah kebijakan seperti pada tahun ini ya 2020 Saudi menambahkan menambahkan asuransi, biaya untuk asuransi. Nah, jadi kita akan pelajari bagaimana cara menambahkan biaya tambahan itu ke transaksi dan misalkan apabila ada diskon. Jadi misalkan jamaahnya ini melakukan negosiasi atau misalkan diskon khusus untuk bayi atau infan, nah, itu seperti apa? Baik, akan kita simulasikan dulu transaksi yang akan kita tambah diskonnya maupun kita berikan biaya tambahan. Nah, adapun bagaimana cara melakukan transaksi sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Di sini akan langsung kita simulasikan ya. Misalkan ada jamaah 3 orang. Ini misalkan 3 orang berangkat, 3-3-nya berada di kamar, atau 4 orang lah. 4 orang berangkat, 4-4-nya di kamar kuat. Kita klik pada pesan paket. Oke. Nah, misalkan kita lakukan pemesanan baru. Jadi kita akan simulasikan di sini adalah yang berangkat satu keluarga. Jadi 1 orang bapak, 1 orang ibu, 1 orang anak, dan misalkan 1 lagi adalah orang tuanya, yaitu kakeknya lah misalkan. Yang bertanggung jawab adalah kepala rumah tangga, misalkan si bapaknya. Misalkan sini si bapaknya adalah Abdullah Hakim. Nomor telepon dan email tidak saya isi. Jadi pemesan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pembayaran. Jadi walaupun jamaahnya 4, penagihan akan dikirimkan pada si pemesan, yaitu pada Bapak Abdullah Hakim ini. Misalkan Bapak Abdullah Hakim adalah kepala rumah tangganya. Kemudian di sini kita tambahkan jamaah baru, yaitu perempuan. Misalkan istrinya Bapak Abdullah Hakim, namanya misalkan Irana. Nah, dia perempuan, yaitu istrinya Pak Abdullah Hakim, dan kemudian misalkan sekarang ibunya dari Pak Abdullah Hakim, misalkan namanya adalah Ibu Sri Wahyuni, perempuan, yaitu ibu dari Bapak Abdullah Hakim, dan kemudian anak dari Pak Hakim ini kebetulan masih kecil, masih di bawah 2 tahun, misalkan namanya Abdillah, Firman Abdillah misalkan. Nah, misalkan ini namanya ya. Jadi ada 4 orang yang berangkat, yaitu Pak Hakim dan istrinya Bu Irana Wulandari, kemudian ibunya yaitu Bu Sri Wahyuni. Jadi ini neneknya dari Firman ya. Firman Abdillah ini adalah anak dari Bapak Abdullah Hakim dan Ibu Irana Wulandari. Apabila sudah selesai, tinggal kita simpan. Nah, ini data akan divalidasi dulu oleh sistem, memastikan bahwa tidak adanya duplikasi nama. Apabila sudah selesai, kita bisa langsung bayar atau kita lihat detail transaksinya terlebih dahulu. Misal kita lihat detail transaksinya terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat ya, harga totalnya per pax rata-rata adalah 29 juta untuk 4 pax. Kita juga bisa melihat detail harga per pax-nya, yaitu untuk Abdullah Hakim sekian, semuanya dipukul rata ya, sama. Misalkan di sini kita akan mulai melakukan adjustment atau penyesuaian ya terhadap harga dari masing-masing orangnya. Karena di sistem harga paket yang dipatok secara umum adalah harga untuk dewasa. Misalkan kita akan sesuaikan sebelum kita bayar ya. Jadi sebelum kita bayar kita sesuaikan. Sebenarnya penyesuaian ini bisa kita lakukan baik setelah bayar atau sebelum bayar. Misalkan kita simulasikan di sini sebelum bayar. Jadi sebelum orangnya bayar, dia mau harga disesuaikan dulu baru dia bayar. Misalkan kita ubah transaksi. Nah, jadi untuk menambahkan biaya atau memberikan diskon itu semua kita lakukan di sini. Di pengubahan transaksi. Jadi di transaksi tadi ya, kita ubah transaksi, kemudian kita tambahkan. Misalkan untuk yang kita mulai dari biaya tambahan dulu.
Misalkan Bu Sri Wahyuni ini karena orang sudah berumur ya, sudah lansia sehingga membutuhkan kursi roda, akan kita tambahkan di sini biaya tambahan, yaitu untuk kursi roda. Kursi roda ini misalkan biayanya adalah 1.250.000. Dan dia, jadi untuk pembebanan biaya itu ada namanya dia dibagi merata, ada dibagi ke jamaah tertentu. Dibagi merata itu artinya 1.250.000 ini akan dibagi ke 4 orang ini. Artinya misalkan 1 juta lah ya, biar lebih mudah saya menghitungnya. Nah, apabila di sini dipilih dibagi merata, artinya setiap orang ini 1 2 3 4 ini masing-masing akan mendapatkan 250.000. Akan ada biaya tambahan 250.000. Kenapa 250.000? Karena 1 juta dibagi merata ke seluruh jamaah, 1 juta dibagi jamaahnya ada 4. Maka masing-masing jamaah akan mendapatkan beban 250.000. Itu kalau dibagi merata. Misalkan kita khususkan ya ke jamaah tertentu, yaitu untuk ke Ibu Sri Wahyuni karena orang beliau ini misalkan lansia. Misalnya kita simpan biaya tambahan. Oke, sudah. Kursi roda sudah kita tambahkan. Lalu misalkan kita tambahkan satu lagi, yaitu biaya misalkan pembuatan paspor ya untuk Bu Sri Wahyuni juga misalkan. Pembuatan paspor. Jasa. Nah, jasa pembuatan paspor misalkan. Anggaplah misalkan totalnya ya 750.000. Nah, khusus untuk Ibu Sri Wahyuni. Apabila sudah kita simpan. Jadi Bu Sri Wahyuni ini ada biaya tambahan untuk kursi roda dan untuk pembuatan paspor. Kemudian untuk Muhammad Firman Abdillah, misalkan dia mendapatkan diskon ya. Jadi karena dia masih di bawah 2 tahun, misalkan dia mendapatkan diskon untuk pesawat, yaitu misalkan dia tidak mendapatkan seat. Misalkan dia tidak ada seatnya sehingga mendapatkan diskon anggaplah 14 juta, maka tinggal kita tambahkan di sini. Diskon infan misalkan. Total 14 juta diskonnya. Kita bebankan, kita diskon ya, kita kurangkan khusus untuk Muhammad Firman Abdillah. Kalau sudah kita simpan diskon. Nah, termasuk diskon pengurangan itu juga berlaku seperti biaya tambahan, dia bisa dibagi merata ke seluruh jamaah. Artinya kalau saya diskon 1 juta, maka dia kalau dibagi merata berarti setiap orang akan mendapatkan diskon 250, 250 dan 250. Jadi 4-4-nya mendapatkan 250, bukan 1 juta dikali 4. Tapi 1 juta dibagi berapa jumlah packs-nya. Itu kalau dibagi merata. Kalau jamaah tertentu seperti tadi ya, dia fokus hanya untuk siapa, untuk orang-orang tertentu gitu aja. Termasuk biaya tambahan juga sama. Jadi terkait biaya tambahan maupun diskon semua kita mainkan di sini. Semua kita atur di sini. Jadi kita tidak merubah harga paket. Harga paket biarkan. Tapi kita atur pada potongan harga dan biaya tambahan. Apabila sudah, tinggal kita simpan data, lalu kita klik OK. Setelah ini akan terlihat penyesuaian harga yang terbaru. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Harga paketnya berapa, ada biaya tambahan, ada diskon, ketemulah total harga yang harus dibayarkan adalah 103.750. Dan apabila kita lihat di sini, nah, untuk Ibu Sri Wahyuni ada biaya tambahan 1.750.000 dari harga paket 29 juta, ada biaya tambahan sekian, sehingga total tagihannya adalah sekian. Dan untuk Muhammad Firman Abdillah, dari harga paket sekian, dia kena diskon sekian, sehingga harga paket yang harus dia bayarkan adalah sekian. Nah, ini contoh. Dan kita bisa melihat detailnya ya, 1.750.000 ini apa saja. Kita bisa klik di sini detail harganya, yaitu untuk kursi roda 1 juta, untuk pembuatan paspor 750.000 dan lain sebagainya. Apabila ada diskon akan juga terlihat di sini. Misalnya apabila ada diskon, kita bisa lihat. Nah, ini. Ya, diskonnya 14 juta untuk diskon infant bayi. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menambahkan atau menambahkan biaya tambahan atau memberikan diskon
ke masing-masing jamaah atau ke transaksi secara umum. Apabila sudah selesai, sudah kita sesuaikan harganya, bisa kita lakukan pembayaran uang muka. Terkait bagaimana cara melakukan pembayaran, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, pada video tutorial sebelumnya. Misalkan di sini DP-nya yang diberikan adalah 10 juta. 10 juta akan dibagi secara merata ke 4 orang misalkan. Atau dibagi sesuai dengan bebannya masing-masing. Bisa kita lihat di sini, pembayaran sudah berhasil, 10 juta sudah diterima. Apabila kita lihat di sini ya, harga per pax-nya tadi, harga per pax kita bisa masuk ke transaksi. Kita lihat ini, detail harga per pax akan terlihat. Nah, sudah dibayar berapa? Nah, pembayaran 10 juta itu 10 juta tadi adalah didistribusikan ke masing-masing orangnya ini. Dan pendistribusian itu belum tentu angkanya sama. Sistem yang akan mengatur sendiri. Jadi sistem memiliki algoritma sendiri untuk membagi sesuai dengan persentase kekurangan pembayarannya. Nah, jadi sistem akan membagi sesuai ini. Bukan berarti misalkan saya tadi bayar 10 juta, maka masing-masing 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Nah, tidak selamanya seperti itu. Kalau memang dibagi merata akan ada masalah kalau misalkan si bayi ini harusnya dia hanya bayar 1 juta misalkan. Lalu sistem bagi secara merata, dia kena 2,5 ya kan 1,5-nya masuk kemana kan nggak jelas. Nah, jadi sistem punya algoritma sendiri yaitu membagi sesuai dengan persentase kekurangan pembayarannya. Nah, itulah kenapa pembayarannya angkanya tidak bulat seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh terkait bagaimana melakukan atau memberikan biaya tambahan apabila ada dan bagaimana memberikan diskon apabila ada. Terkait biaya tambahan dan diskon bisa ditambahkan sebelum transaksi berhasil atau sesudah transaksi berhasil seperti yang di sini. Nah, ini contohnya ya. Tadi kita sudah mencoba sebelum transaksi berhasil dan sekarang transaksi sudah berhasil. Kita tetap bisa memberikan biaya tambahan dan kita juga bisa tetap memberikan diskon. Misalkan di sini saya contohkan satu lagi terkait biaya tambahan yang dibebankan ke seluruh orang dibagi merata ya. Misalkan ada namanya vaksin corona misalkan. Jadi setiap orang itu diwajibkan vaksin yang misalkan harga vaksinnya adalah 250.000. Di sini dapat kita lihat ada 4 pax ya, ada 4 orang. Nah, saya lihat di bagian harga di sini ya, detail harga per pax. Ada 4 orang, masing-masing orang diwajibkan vaksin. Yaitu vaksin untuk corona misalkan 250.000 per orang. Berarti biayanya adalah 1 juta. Dibagi merata ke seluruh jamaah. Jadi bukan 250.000 lalu dibagi ke seluruh jamaah. Bukan berarti 250.000 akan ditambahkan ke sini ke 4 orang ini masing-masing ditambahi 250.000. Kalau di sistem yang kita masukkan adalah jumlah totalnya dulu. Jumlah totalnya untuk 4 orang kan 1 juta. Nah, baru kita kasih keterangan misalkan biaya per pax adalah 250.000 misalkan seperti ini. Kalau sudah tinggal kita simpan. Nah, ini ya sudah masuk vaksin corona. Kita simpan. Nah, akan divalidasi dulu oleh sistem untuk memastikan tidak ada kelebihan pembayaran atau pembayaran yang tidak valid. Apabila sudah, kita cek di sini ya. Sebelumnya tidak ada biaya tambahan untuk siapapun. Untuk 3 orang ini ya, untuk yang Sri Wahyuni tadi karena kursi roda. Sekarang kalau kita refresh, nah masing-masing ada biaya tambahan. Abdullah Hakim ada biaya tambahan, Irna Wulandari ada, Sri Wahyuni ada, Firman Abdillah ada. Kalau kita lihat lagi misalkan untuk Sri Wahyuni tadi 1.750, sekarang 2 juta. Detailnya apa saja ini kelihatan. Untuk kursi roda 1 juta, paspor 750, vaksin corona 250, sehingga totalnya adalah 2 juta ini untuk biaya tambahannya. Nah, ini adalah tutorial terkait menambahkan biaya tambahan dan menambahkan diskon. Baik, sekian video tutorial kali ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.